Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ditemani dengan Mbak Rini ya. Kalau teman-teman ingat yang di X90K waktu itu kita pernah juga bahas TV sama Mbak Rini. Nah, sekarang kita mau perkenalan dulu. Siapa tahu teman-teman belum ada yang kenal juga. Boleh Mbak perkenalan dulu nih Mbak. Oke, halo teman-teman semua. Ya. Jadi aku sebagai Sony Indonesia Trainer untuk kategori TV dan audio. Nah, nih teman-teman ya. Jadi kita langsung ditemani dengan Mbak Rini untuk bahas. Nih kali ini saya mau kasih tahu ini TV X95L ya. Ya Mbak ya. Ya. Ini TV keren banget. Nanti kita akan tanya banyak. Mungkin teman-teman juga bisa tanya juga ya. Yang pastinya ini TV keren banget dan kita akan ulas benar-benar selengkap mungkin ya. Mbak, nih saya mau tanya dulu nih. Ya, langsung Mbak ke ya. pertanyaan Langsung aja kita pertanyaannya ya Mbak ya. Nih Mbak, Oke, dalam kita kasih pertanyaan. tahu dulu nih sebelum ke pertanyaan. Jadi kita mau memperkenalkan produk baru tentunya di tahun ini, yaitu ada X95L. Oke. Sebagai line up model baru untuk yang sudah memiliki teknologi. Kalau TV baru selain ini ada lagi dong Mbak? Apa aja Ada sebenarnya, banyak Mbak? banget. Sebenarnya line up yang Sony itu banyak banget. Tapi yang sekarang kita mau review dulu adalah si Mini LED X95L. Ya, nah sebenarnya ini TV keluaran 2023 ya Mbak yang Ya. terbaru ya. Ya, teman-teman ini mini LED sebutannya ya Mbak ya. Mini LED. Nah, mini LED nih. Coba nih Mbak, pertama-tama yang buat istimewa dari X95L ini apa sih Mbak dari TV lainnya? Dari TV Sony lainnya ya. Yang pasti di Sony sendiri untuk line up Mini LED itu baru dikeluarkan di tahun ini, gitu. Jadi merupakan line up baru yang ditawarkan di market ya untuk teman-teman semua yang memang pengen punya TV dengan teknologi yang lebih tinggi lagi. Jadi mau upgrade atau ganti produk TV-nya dengan teknologi yang lebih bagus tentunya dan juga lebih spesifik kepada backlight yang ada di dalam TV-nya. Jadi umumnya biasanya kalau untuk orang-orang yang sudah mengenal TV itu akan memilih TV dengan backlight full array. Ya, karena dia memiliki jumlah lampu yang full di seluruh layar untuk kualitas kontras yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman semua pengen punya TV dengan kontras yang lebih tajam lagi, yang lebih bright lagi, jawabannya itu ada di Mini LED gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa harus Mini LED X95L ya? Karena teknologi brightness level itu bisa menghasilkan kontras yang sangat brilian. Seperti itu. Nah, Ya. karena tadi Mbak menyinggung dengan full array LED dan juga mini LED, coba Mbak sedikit perbedaannya apa nih biar pada tahu Mbak? Full Oke, array LED. kalau untuk full array LED, dia memiliki, jadi LED-nya ini adalah backlight ya, atau sumber cahaya di bagian belakang TV. Di mana backlight itu fungsinya untuk bisa menghasilkan cahaya nih, sehingga gambarnya bisa kita lihat ya. Apa sih perbedaannya? Sesuai dengan namanya Mini LED, jadi dia memiliki jumlah lampu yang banyak dengan ukuran yang mini, yang kecil, sehingga dia akan bisa mengirimkan cahaya lebih presisi untuk menghasilkan warna dan cahaya yang lebih maksimal dibandingkan full array. Oh, seperti itu. Nah, jumlah lampunya jadi ada banyak di seluruh layar dan ukurannya kecil, sehingga kalau dia menghasilkan cahaya yang dihasilkan itu lebih presisi ke setiap pixel. Yang bisa mendukung secara teknologi tentunya adalah kualitas gambar dari prosesornya. Jadi ini merupakan seri seri yang premium dengan XR Cognitive Processor. Jadi kalau misalnya dilihat, Sony itu punya beberapa line up prosesor ya, dari mulai X1 dan juga 4K X1, 4K HDR X1, dan juga ada lagi prosesor XR. XR Cognitive adalah prosesor generasi terakhir ya saat ini yang diproduksi, yang didevelop sama Sony untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Dimana contohnya adalah dengan adanya kognitif, kata kognitif itu, dimana TV diproduksi sebagus mungkin untuk bisa menghasilkan kualitas gambar yang diinginkan oleh si pengguna gitu. Sehingga apa yang dirasakan sama si pengguna TV Sony tentunya akan merasakan kualitas yang seperti dia lihat di kenyataan. Jadi benar-benar real to life
Oh gitu. Jadi prosesornya ini udah Bravia XR ya Mbak ya? Ya, Bravia XR Cognitive Processor. Oh berarti beda ya Bravia XR sama Ya. Bravia? Bravia XR. XR Cognitive Processor. Oh, Cognitive Processor. Oke. Nah Mbak, mau bertanya lagi nih Mbak. Dalam hal kualitas gambar nih, apa yang dapat diharapkan dari Sony ini X95L yang membuat teknologi ini punya fitur-fitur khusus nggak untuk X95L ini yang jadi gambarnya itu lebih kerasa untuk seorang menonton? Ada fitur-fitur apa gitu di dalam X95L? Teknologi lainnya, tadi saya udah jawab tentang XR Cognitive Processor. Ada lagi teknologi lain yang juga ada di TV X95L ini, ya salah satunya adalah memang baru dikembangkan di tahun ini, yaitu adanya XR Clear Image dan XR Backlight Master Drive. Jadi teknologi dalam mini LED-nya ini menggunakan kemampuan Backlight Master Drive yang sebelumnya sudah ada di TV Sony lainnya gitu ya, yang mana bisa menghasilkan kualitas kontras yang sangat maksimal. Plus teknologi XR Clear Image itu benar-benar memungkinkan kita untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih detail ya, karena dia bisa memperbaiki gambar-gambar dengan source atau resolusi yang rendah menjadi lebih tinggi atau setara 4K. Oh, berarti upscale gitu. Ya, jadi ketika kita memilih membeli X95L, kita sudah tidak perlu lagi khawatir apakah kualitas gambarnya itu akan turun atau low resolution itu akan di upscale menjadi setara high resolution. Gitu. Nih Mbak, ada yang tanya sedikit nih Mbak ya. Ya. Ada yang tanya nih. Katanya kalau untuk pixel ya Mbak ya, pixel kecil itu gimana sih? Itu penjelasannya apakah kalau satu atau kecil itu pengaruh nggak dari kualitas TV-nya? Pengaruhnya itu sangat artinya sangat terhubung sih. Jadi ini adalah sebuah panel. Di dalam panel ini juga dilengkapi sama yang namanya pixel, yang mana kita bisa sebut pixelnya itu beresolusi 4K, ya resolusi gambarnya 4K dengan jumlah pixel yang banyak. Nah, setelah di pixel itu di belakang lagi kita akan menemukan yang namanya lampu backlight, yaitu mini LED. Jadi kaitannya itu sangat penting ketika mini LED mengirimkan cahaya ke pixel secara presisi, maka si mini LED ini akan menghasilkan gambar yang lebih presisi juga untuk cahayanya. Contohnya nih, kalau misalnya kita bicara di area yang gelap, lalu kita bicara di area yang terang, di mana lampu pintar yang ada di dalam mini LED ini bisa menghasilkan kualitas cahaya yang lebih presisi. Jadi dia akan menghasilkan cahaya yang kepekatan warna hitamnya bisa dibilang lebih maksimal. Jadi biasanya kalau TV yang tidak menggunakan teknologi mini LED, warna hitamnya itu akan kelihatan lebih grey warnanya, bukan pekat hitam. Tapi dengan adanya teknologi mini LED yang lampunya berukuran kecil, itu akan membuat presisi antara kepekatan perbedaan warna gelap dan terang itu akan lebih kelihatan perbedaannya. Gitu. Jadi kalau dibilang mirip-mirip nggak Mbak sama OLED? Mirip? Mirip ya. Sama-sama Tapi kalau bagus. untuk bagus, Sama-sama bagus. Jadi fungsinya lebih di ini ya Mbak ya, lebih ke digunakan di mana gitu. Iya betul. Biasanya kalau memang secara teknologi paling canggih itu kan OLED ya. Iya. Tapi mungkin ada yang kangen pengen nonton dengan kualitas kontras yang luar biasa yang tidak bisa dihasilkan di OLED misalnya ya, bisa membeli atau memilih tipe mini LED. Karena apa? Karena untuk kontrasnya benar-benar sangat terang, sehingga kalau untuk penempatan seperti di living room atau di ruangan terbuka dengan cahaya yang terang, itu akan sangat enak menonton di TV mini LED. Oh gitu. Nah tuh teman-teman ya, jelas terlihat beda penggunaannya. Kalau kualitas bagus sama bagusnya. Betul, Ya. tinggal Jadi, kembali lagi nih mau pilih yang model apa. ya lebih kerennya lagi kalau dua-duanya ya Mbak ya. Satu di Betul. ruang tamu, satu di kamar. Tepat Jadi banget. iya, jadi bisa multifungsi ya Mbak. Tuh nih Mbak, kalau kita udah bahas sedikit, tadi kan ada beberapa fitur ya Mbak ya. Ya, Kayak sebenarnya ada sih ya Mbak ya fitur-fitur yang nggak muncul di sini kayak True Luminous Pro itu ada kan tetap ya, Mbak? ada, betul, ada, karena model ini kan model yang premium ya, yang paling tinggi. Sudah otomatis fitur-fitur di bawahnya akan mengikuti seperti teknologi gambar, terus True Luminous Pro untuk warna ya supaya terlihat lebih vivid. Lalu selain itu juga kualitas audio pastinya. Nah ini juga bisa dibilang kenapa mirip dengan OLED gitu ya.
karena di TV mini LED ini punya akustik multi audio plus, yaitu dia ada ini nih frame-nya ya, speakernya di dalam frame. Jadi seolah-olah dia akan bisa menghasilkan kualitas suara yang lebih luas, lebih maksimal dibanding suara dari bagian bawah saja. Gitu. Jadi kualitas gambarnya ada, kualitas suaranya juga sangat-sangat maksimal. Nah, berbicara soal suara nih Mbak, tadi kan kita udah sedikit lihat gambar. Kalau dari gambar, kalau saya sendiri ya, kalau lihat dari handphone mungkin kurang maksimal ya Mbak ya, namanya betul. juga dari handphone. Enaknya tuh dilihat secara langsung. Secara langsung, kalau saya ngeliat langsung sebenarnya ini keren banget ya Mbak ya. Nah, untuk berbicara soal gambar kan udah nih Mbak. Coba kalau untuk suara, katanya sih memang sedikit ada yang bilang ini memang suaranya enak banget nih Mbak ya. Iya. Kalau untuk X95L. Nah, coba nih Mbak, saya mau tanya nih, untuk kualitas suaranya sendiri yang mendukung dari X95L ini ada nggak Mbak? Kualitas suara yang mendukungnya itu dari akustik multi audio plus. Itu Jadi multi audio. Normalnya TV itu sumber suaranya dari bawah. Dari sini nih penempatannya. Penempatan suaranya dari bawah. Baru keluar ke depan gitu ya. Bisa kita mendengarkan suara yang sinematik tersebut. Tapi untuk di beberapa model Sony, start mulai dari X90L, kemudian ada X95L, dia juga memiliki tambahan speaker tweeter ya di tengah TV, ke bagian kanan dan bagian kiri. Hanya saja kalau di X95L itu adanya di dalam frame, gitu. Sehingga apa sih experience-nya seolah-olah akan terasa suaranya seperti dari layar datangnya, dari seluruh layar gitu ya. Itu yang membuat kenapa X95L menjadi mirip dengan OLED ya, karena punya karakteristik suara yang berbeda. Nah, hanya saja kalau ini adalah di kategori LED TV gitu. Oh gitu Mbak. Nih Mbak, ada lagi yang nanya. Ya. Kan hampir semua kayaknya fitur TV sekarang Sony udah HDR ya Mbak ya? Udah punya HDR. Nah, semakin populer nih HDR ini Mbak. Terus bagaimana Sony X95 ini mendukung nggak? Terus manfaatnya apa sih Mbak dari kualitas gambar? HDR itu seperti format ya, jadi biasanya banyak sekali konten-konten yang juga formatnya sudah high dynamic range, yang mana high dynamic range itu bisa membedakan nih antara area terang dan area gelap. Nah, di TV Sony tentunya semuanya sudah support dengan HDR gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita biasanya nih nonton film dengan konten-konten yang HDR, itu akan kerasa gambarnya berbeda antara area terang dan gelap gitu. Kadang misalnya kita nonton film yang temanya sangat gelap gitu ya. Di TV yang tidak memiliki teknologi HDR, TV itu akan menampilkan gambar yang gelap aja. Sedangkan kalau sudah memiliki teknologi HDR di dalamnya, maka di area gelap itu akan lebih kelihatan ada detailnya juga. Jadi nggak benar-benar gelap seperti tidak ada gambar. Oh, seperti itu. Jadi fungsinya HDR ini berfungsi banget ya Mbak ya? Iya, untuk buat melihat nonton, kualitas, misalnya untuk nonton film-film yang gambarnya lebih gelap, dia nggak benar-benar gelap atau datar atau flat gitu ya, tapi bisa lebih membedakan gambarnya menjadi lebih kerasa kontrasnya. Jadi lebih kelihatan pekat warnanya yang lain juga ya Mbak ya, jadi nggak nyatu seperti semuanya. Seperti benar. itu. Oh, makanya itu yang dibilang berkesinambungan semua ya Mbak, dari True Luminosnya, dari beberapa fitur-fitur lain, jadi berkesinambungan semua. Nah tuh teman-teman ya. Memang mini LED ini serius sih, kalau ngeliat langsung memang bagus banget ya Mbak ya. Rasanya enak banget, ditambah lagi kalau ngumpul bersama keluarga, nonton dari mini LED ini yang keren banget. Ditambah lagi saya agak unik nih Mbak, kenapa kakinya sekarang seperti ini? Coba nih Mbak. Sepertinya sih memang ada filosofinya ya, tapi kalau ngomongin dari segi stand, ini memang salah satu perubahan yang yang ditawarkan sama Sony di tahun ini, yang mana memang dari segi standnya hampir di semua model tahun 2023 itu memang mengalami perubahan. Ada yang modelnya T-shape, ada yang modelnya kakinya lancip gitu ya, dan ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi salah satunya kenapa didesain seperti ini supaya lebih stabil, karena model ini juga incinya banyak ya pilihannya, supaya lebih stabil. Dan selain itu juga kita bisa lebih refresh di ruangan. Karena apa? Karena standnya sendiri untuk X95 ini bisa dirubah 3 mode.
Jadi mau mode pinggir, misalnya teman-teman semua punya meja yang cukup lebar, cukup luas, supaya seperti ini kan bisa lebih stabil ya, itu dipasangnya di sisi pinggir. Tapi mungkin ada juga yang keterbatasan tempat atau mejanya agak sempit gitu ya, tapi mau memajang TV X95L ini bisa dirubah di posisi tengah gitu, jadi lebih menghemat tempat. Lalu selain itu ada juga bisa dirubah ke posisi rendah gitu. Jadi ini sudah posisi tinggi, di mana biasanya ini supaya bisa kompatibel dengan soundbar Sony ya, yang mana biasanya kalau kita mau dapat kualitas suara yang lebih menakjubkan lagi, kita bisa menggunakan soundbar. Biasanya ditaruhnya di bagian depan. Itu ketika sudah dipasang dengan soundbar, tidak akan menutup sensor TV-nya. Jadi akan kelihatan sangat menyatu antara TV dengan soundbar. Jadi estetikanya tuh lebih enak dilihat. Kelihatan ya Mbak ya, kalau dari atas ketutup nih Mbak ya. Iya. Apalagi ditambah dia udah sampai ininya kecil ya Mbak ya. Betul. Misalnya, jadi kalau udah ini ngalingin gambar ya, gitu ya. nggak puas ya Mbak ya. Benar. Nah nih Mbak, ini TV udah canggih kan? Iya. Ini udah smart. Coba dong Mbak, tunjukin beberapa smartnya TV-nya ini ya, biar teman-teman tahu nih betapa kerennya nih. Oke, gampang banget. Kita tinggal ke home aja, dan ini sebenarnya juga sudah support dengan voice assistance. Jadi saya tinggal bilang, oke Google, go to home page. Nah, tanpa remote. Saya cuma pakai suara, saya mau mindahin dari dari play video yang tadi ke home screen untuk kita membuka aplikasi-aplikasi lain. Itu detect dari suara langsung ke TV-nya Mbak? Iya. Nah, jadi suaranya beda, jadi bebas. bukan di remote ya Mbak sini, ya? Bukan dari remote. Coba sekali lagi nih Mbak, remote-nya kita ketengahin biar teman-teman tahu nih. Oke, aku coba play lagi ya demo yang tadi deh, biar makin biar kelihatan, karena orang taunya dari dulu pakai remote Mbak. Nah, sebenarnya sudah ada nih memang di remote-nya. Ini umum ya sekarang. Ada voice assistance, tapi saya nggak mau pakai ini. Atau saya mau mengontrolnya dari sofa, dari kamar tidur misalnya. Dan saya nggak perlu, dan voice assistance ini nggak perlu didaftarin suaranya. Jadi siapapun mau bicara silahkan. Jadi tinggal oke Google, go to home page. Tuh, keren teman-teman ya. Itu salah satu fiturnya sih Mbak ya. Ya, dan bagusnya lagi untuk hands-free voice search-nya itu bisa menjalankan perintah lebih dari satu. Jadi misalnya kita mau membuka film di Netflix atau film di Bravia Core, lalu di setting volumenya 30, dia akan bisa menjalankan pengaturan tersebut. Atau misalnya saya mau matiin TV ya. Oke Google, turn off TV. Jadi nggak capek Mbak ya? Nggak capek. Nah, mau nyalain lagi juga bisa. Oke Google, turn on TV. Sorry, I'm not sure which device you'd like to control. Oh, mungkin suara saya nih kurang jelas. Oke Google, turn on TV. Sorry, I'm not sure which device you'd like to control. Wah, dia lagi ngambek nih. Harusnya bisa. Tapi keren ya Mbak ya, walaupun dia nggak ini sebenarnya udah kelihatan ya Mbak ya, kalau TV ini sebenarnya bisa detek suara kita kalau mau nyalakannya. Cuman karena dia bilang aja, jadi nggak bisa. Gitu ya. Seperti itu. Berarti ini memang benar-benar keren ya Mbak. Nah, berbicara nih, pas banget ya ada Bravia Cam. Ini salah satu fitur yang tambahan buat ini menjadi salah satu TV yang keren, smart ya Mbak ya. Coba Mbak, kita kasih unjuk dong Mbak, Bravia Cam juga fungsionalnya. Oke, fungsinya apa aja di dalam Bravia Cam? Tentunya banyak banget. Jadi caranya, si Bravia Cam ini juga salah satu produk Sony lainnya ya, yang mendukung untuk menghasilkan kualitas gambar, suara yang bagus, lalu juga bisa video conference, lalu juga kita bisa menggunakan fasilitas gesture, control gitu ya. Jadi bisa mengoperate TV-nya dengan menggunakan sensor tangan. Itu dengan cara yang gampang karena tinggal dipasang aja si Bravia Cam-nya di sini, lalu dicolokkan kabelnya ke dalam port USB 1 atau 2 bebas. Lalu nanti kita tinggal lihat di area setting, kemudian kita ke remote and accessories. Di sini sudah ada Bravia Cam. Nah, ini sudah kamera active LED
Ya, di sini ada pilihan adjust picture and sound, gesture control, proximity alert, dan auto power saving. Jadi biasanya ini bisa dijadikan bundling ya, artinya cocok banget ketika membeli TV yang premium sekalian sama Bravia Cam supaya hidupnya jadi lebih mudah. Karena apa? Pertama, ada adjust picture and sound. Fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya adalah untuk memaksimalkan jumlah orang yang menonton di ruangan tersebut. Karena dia bisa mendeteksi siapa saja yang ada di dalam ruangan, siapa saja yang sedang menonton, dan dia bisa mengadjust suara dan gambarnya ke setiap penonton. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Lalu juga ada gesture control ya, di mana ini tinggal di enable. Jadi nanti setelah di enable kita tinggal geser switchernya di sini supaya kameranya kebuka. Lalu nanti setelah itu kita tinggal angkat tangan kita, bisa angkat 5 tangan ataupun 1 jari untuk mengontrol ketika kita mau next film atau kontrol volume, itu bisa disesuaikan dan bisa diatur. Ada lagi proximity alert. Proximity alert ini adalah fungsi di mana mendeteksi orang yang sedang menonton di depan TV. Kalau jaraknya terlalu dekat, maka dia akan pop up peringatan bahwa jarak menontonnya terlalu dekat. Ini biasanya sangat dibutuhkan buat tipe konsumen yang punya anak, supaya anaknya nggak nonton terlalu dekat sama si TV. Lalu ada lagi auto power saving mode, di mana ini akan bekerja untuk meminimalisir terjadinya peningkatan daya ya, karena mungkin ruangan TV-nya sedang tidak ada orang yang menonton di ruangan tersebut, maka si auto power saving mode ini bisa diaktifkan untuk mengurangi cahaya yang ada di dalam TV atau menyesuaikan dengan kondisi ruangan masing-masing orang. Gitu. Jadi saya akan masuk ke auto adjustment. Di sini ada display and sound. Saya ke picture. Ini settingan awalnya, kita bisa lihat di sini auto adjust picture and sound. Saya aktifin. Nah, di sini 0, tapi kalau saya agak bergerak mungkin ya, dia harusnya, dia mendeteksi. Titik-titik itu artinya ada 3 orang yang ada di depan TV-nya. Nah, setiap orang yang ada di depan TV ini kan berbeda-beda ya jaraknya. Dengan adanya Bravia Cam, maka si TV ini akan tersinkronize sama si Bravia Cam untuk mendeliver gambar dan suara yang sesuai dengan posisi konsumen itu berada. Nah, contohnya ini. Tapi keren ya Mbak ya, kalau ada teman-teman bisa lihat di ini, kalau orang bergerak juga dia mengikuti, betul. Jadi memang tahu ya kalau berapa jumlah, sebanyak apa gitu. Ya, jadi artinya experience orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut akan menikmati kualitas yang sama. Gitu. Gitu. Jadi kalau udah kelihatan dari luar jangkauan itu kurang menikmati ya Mbak ya untuk tontonannya, seperti itu. Nih teman-teman, itu udah smart banget ya dari suaranya. Nah, selain dari Bravia Cam, tadi kan pertanyaan apa aja nih yang ada di dalam Google TV-nya ya, gitu betul. Ya. Salah satunya pastinya luas sekali ya. Jadi dalam di Google TV itu ada hands-free voice search, di mana kita bisa mengontrol TV-nya dengan sangat mudah tanpa bantuan remote. Lalu selain itu juga kita bisa menginstal aplikasi yang cukup banyak. Dan tentunya semua pengguna Google TV itu akan selalu up to date dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Nggak akan lagi ketinggalan aplikasi kalau memang ada rilis aplikasi terbaru dari Google. Lalu selain itu juga Sony menyediakan internal yang cukup besar di TV-nya. Sehingga untuk kebutuhan teman-teman semua yang pengen install aplikasi lebih banyak, baik aplikasi untuk kantor, untuk kerjaan, ataupun untuk hobi seperti games, ataupun untuk olahraga, itu bisa dilakukan dan bisa di-download di TV. Sony khususnya di X95L ini juga punya internal yang cukup banyak, sehingga bisa menyimpan aplikasi yang dibutuhkan sama teman-teman semua. Gitu. Nah Mbak, tadi kan udah bahas agak sedikit Google TV. Nah ini pertanyaan sangat banyak nih Mbak. Bedanya Google TV sama Android TV apa Mbak? Android TV itu adalah version dari si TV-nya. Google TV itu satu tingkatan versi terbaru dari Android TV. Gitu. Jadi di mana dia lebih mengedepankan application base, sehingga kita bisa lihat nih kalau di Google TV itu akan ada room-nya masing-masing, aplikasi yang di-download, dan juga dia akan ada rekomendasi-rekomendasi ke film. Jadi Google TV itu memang identik
untuk menyajikan film-film yang luas gitu. Jadi memang sekarang ini kan kebiasaan orang untuk menggunakan TV sudah berbeda ya. Kalau zaman dulu harus pakai player, harus pakai apa namanya ya, siaran analog gitu ya. Kalau sekarang kan sudah siarannya digital. Terus juga sudah banyak sekali platform dari streaming. Jadi udah nggak lagi nonton dari channel-channel lokal. Makanya kenapa dengan base dari si Google TV yang mana satu tingkatannya itu versinya lebih bagus dari Android TV dan menghadirkan konten based UI. Jadi di sini banyak sekali film-film rekomendasi yang akan muncul yang biasanya cocok untuk menemani kita yang hobinya memang untuk menonton film gitu. Nah, tuh teman-teman ya. Kita lihat sendiri tadi udah smart TV-nya udah kelihatan ya. Kalau sebenarnya masih banyak sebenarnya Mbak ya. Nah, itu udah keren banget. Nah, ini Mbak, kalau udah TV-nya smart TV seperti ini, terus kualitas gambarnya udah kelihatan banget, suaranya juga. Ya. Nah, pasti orang yang paling ditakuti itu daya, Mbak. Nah, dayanya berlebihan nggak? Seperti apa? Ya kalau misalkan sangat berlebihan kan pasti orang juga takut beli yang benar-benar punya kualitas gambar dan suaranya enak. Nah, gimana Mbak? Ini ada nggak fitur yang untuk menangani supaya dayanya nggak terlalu berlebihan yang orang-orang takuti gitu Mbak? Oke, kalau itu biasanya dari sebentar ya. Saya coba masuk ke sini dulu ya. Nah, jadi sebenarnya di Sony ini ada tambahan. Saya mau cek dulu. Nah, kita punya Echo Dashboard ya, di mana keuntungannya adalah salah satunya Sony memang mendukung untuk Road to Zero ya, yang mana sangat eco-friendly gitu. Jadi kita tinggal mengaktifkan dari aplikasi Echo Dashboard ini seperti Echo Setup, Auto Power Saving, Ambient Light Sensor dan lain-lainnya untuk diatur atau diaktifkan. Oke, untuk Echo Dashboard, jadi kita tinggal cek aja di sini, di settingan Echo Dashboard ini, kita bisa mengatur seperti light sensor, terus juga idle TV atau power saving, supaya bisa lebih memaksimalkan penggunaan yang lebih ramah lingkungan, gitu. Dan kita bisa menyesuaikan antara ruangan sama si TV untuk menghasilkan kontras yang mungkin tidak terlalu tajam, karena memang pada dasarnya ketika kita nonton TV dengan settingan yang terlalu full itu akan membuat daya listriknya juga akan jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi itu mempengaruhi gambar atau kualitas dari TV-nya nggak Mbak? Untuk Echo Dashboard sendiri? Tidak, itu menyesuaikan dari hanya menyesuaikan dari kondisi ruangan saja. Jadi untuk membantu kondisi dari ruangan. Iya. Dan juga ada kalau nggak salah Mbak ya fiturnya kalau udah nggak dipakai dia otomatis mati ya Mbak ya? Iya betul, bisa di setting di dalam Echo Dashboard tersebut. Iya, kadang juga kan kita suka lupa Mbak matiin Betul. TV. Jadi ini walaupun sebenarnya udah ada Google Google ya Mbak ya, sebenarnya Iya. bisa juga dimatikan. Kadang juga bisa lupa atau pergi sebentar, totonya lama dan itu otomatis bisa mati sendiri. Nah, dari Echo Dashboard yang Jadi dia bisa mendetek nih kalau tidak ada orang di ruangan tersebut yang menonton, maka dia akan mengurangi level pencahayaan dan juga akan mematikan TV secara otomatis. Nah, itu salah satu smart TV-nya nih teman-teman ya. Kadang kita jadi kalau di zaman masih belum kenalnya X95 yang tipe-tipe Sony ini, mungkin banyak daya berlebihan bukan dari kualitas doang ya Mbak, karena pemakaiannya nggak. Bukannya orang nonton TV, TV nonton orang. Seperti itu. Nah, nih lanjut nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Nah, untuk desain tadi kan kita udah bahas nih Mbak ya. Dari X990L itu kan ada Mbak speaker di sini. Kan kelihatan. Kalau ini tadi nggak ada ya Mbak? Frame. Dia ada, tapi di dalam frame. Oh, di dalam frame ya Mbak ya. Yap. Untuk suaranya. Nah, terus untuk fitur mode khusus nih Mbak yang dirancang untuk mengoptimalkan game ada nggak Mbak? Untuk mengoptimalkan game, oke. Contohnya berarti mau membeli TV untuk dikoneksikan dengan PlayStation 5, ya mungkin ya. Nah, berhubung di sini tidak ada PlayStation 5-nya, jadi memang agak sulit untuk mempraktekkan. Tapi jangan khawatir, karena apa? Karena saya bisa menunjukkan settingan yang mana ini bisa dijadikan salah satu referensi
untuk menentukan sebuah TV itu bisa support untuk gaming atau konsol PlayStation 5. Salah satunya kita tinggal ke channel dan input, lalu kita lihat external input, kita pergi ke HDMI signal format. Nah, di sini di HDMI 3 dan 4, teman-teman bisa melihat mana bahwa TV tersebut sudah support untuk Dolby Vision dan juga enhanced format ke VRR. Jadi VRR ini biasanya memang identik banget nih dipilih sama para gamers ketika membeli TV untuk kebutuhan gaming PlayStation 5. Ya, jadi mulai start dari X85L, 90, 95 dan OLED itu ke semua model tersebut bisa support untuk PlayStation 5. Ya, salah satunya karena sudah ada VRR mode. Tapi memang akan lebih 95 dan OLED itu akan lebih cocok memang biasanya untuk movie experience gitu. Tapi jangan khawatir, di model ini juga sudah ada enhanced formatnya. Jadi tinggal diklik aja, dia sudah bisa memaksimalkan kualitas gamingnya untuk resolusi atau low latency mode. Nah, selain itu, yang bisa memanjakan para gamers lagi itu adalah settingannya. Jadi ada settingan shortcut yang bisa diatur dari si TV-nya, ya, yaitu contohnya kita pindahkan dulu channelnya. Saya akan coba pindahkan dulu ke HDMI. Oke, saya pindah ke HDMI. Lalu kemudian saya rubah dulu settingan ke mode game. Saya tinggal tekan tombol menu. Nah, dia akan muncul settingan-settingan yang pada umumnya sebenarnya sering digunakan sama para gamers gitu. Jadi ketika bermain games, mau men-setting seperti black equalizer, crosshair type, motion blur reduction atau VRR itu bisa dilakukan di sini secara mudah. Hanya dengan menggunakan remote tanpa harus masuk dulu ke settingan TV dan harus mengotak-atik berbagai macam settingan. Nah, ini sedikit ya teman-teman, saya juga udah lihat ini enak banget Mbak. Kalau sebelumnya kan waktu seri yang sebelumnya kita belum ada ya, betul, ini adalah teknologi di tahun ini. Terus kalau dilihat dari demo dan pernah digunakan, kalau mode-mode waktu gelap kita kan susah tuh Mbak pencahayaan karena nggak semua mendukung game ya kan Mbak. Nah, sekarang dengan adanya ini membantu nih Mbak. Betul. Kadang kayak gambar dari gamenya itu kan ada yang gelap dan nggak kelihatan ya Mbak. Yes. Dibantu dengan ini nih teman-teman ya. Ada Itu black bisa equalizer. kelihatan banget. Namanya black equalizer, Black ya, Mbak. equalizer. Nah itu teman-teman ya. Jadi posisinya kalian bisa dimanjakan lah nonton bermain gamenya dengan TV yang udah benar-benar ada menu gamenya kalau dibilang ya Mbak ya. Seperti itu. Nih Mbak, ada lagi nih pertanyaan ya. Kalau untuk game tadi udah Mbak, kalau untuk nonton sport ini bisa nggak Mbak untuk sport kayak gitu kan? Kalau film udah pasti dong. Kalau untuk kayak nonton kualitas tentunya cepat bisa. gitu gimana? Bisa tentunya. Karena apa? Karena dia sudah 120 Hz panel rate. Jadi untuk menonton film ataupun genre sport yang gerakannya cepat itu sudah sangat optimal. Apalagi dia juga didukung sama XR Motion Clarity. Jadi ada penambahan software dari Sony yang diproduksi untuk membuat pergerakan frame by frame-nya akan terasa lebih halus. Sehingga kalau kita nonton acara bola, acara F1, balapan gitu ya di TV yang motionnya tinggi, itu benar-benar nggak capek. Karena kita nggak akan melihat perpindahan pergerakan dari frame by frame-nya karena sudah di cover dengan teknologi XR Motion Clarity. Gitu. Kalau motion flow beda Mbak? Ya, sama motion flow sama. Oh sama motion flow. Iya, motion flow-nya itu dilengkapi dengan XR Motion Clarity. Oh gitu, jadi lebih maksimal ya Mbak ya? Ya, karena sudah paling tinggi nih, XR Motion Clarity ini sudah paling tinggi secara teknologi motion flow. Jadi teman-teman penggemar bola atau mungkin sport ya, paling enaknya sport itu kan gerakannya cepat ya Mbak ya. Itu kadang kita kan capek tuh pasti nontonnya. Yang ditonton ya paling warnanya dari motor itu tahu tuh jagoan kita atau apa gitu ya Mbak ya. Dengan adanya motion clarity dan motion flow itu membantu banget ya Mbak ya, untuk kita bisa nonton sport itu lebih maksimal ya, lebih nyaman, dimanjakan lah ya Mbak, seperti itu. Nah itu teman-teman ya dari X95L. Ini ada lagi nih Mbak, pertanyaan nih Mbak. Betul. Nah kalau untuk Sony sendiri masih tetap berkomitmen nggak Mbak untuk ramah lingkungan? Nah ini kan dari beberapa ini kan banyak ya, semua nggak cuma TV,
semuanya udah mulai ramah lingkungan dari speaker atau apa seperti itu kan Mbak. Iya. Gimana kalau ini ada nggak sih Mbak dari bahan atau apa dia ramah lingkungan? Ya, kalau untuk eco-friendly namanya ya, dari Sony sendiri seperti yang tadi saya sudah bilang, kita mendukung zero environment ya, artinya kita mau membuat penggunaan TV ini benar-benar ramah lingkungan di masa depan. Ya benar banget, karena apa? Karena salah satunya pertama material yang digunakan di semua produk-produk Sony saat ini sudah menggunakan material daur ulang dengan menggunakan bahan daur ulang bawaan Sony sendiri. Ya, jadi pastinya sudah tidak akan merusak lingkungan. Lalu yang kedua, eco-friendly berikutnya yang didukung dari Sony itu adalah dari segi packaging kardusnya, ya, di mana packaging kardusnya itu juga dari bahan daur ulang. Gitu. Jadi sangat ramah lingkungan sudah pasti. Nah kalau ukuran, nah tadi kita udah banyak-banyak ukuran dari X95L ini apanya Mbak? Pilihannya ya, Ya. ada paling kecil 65. 65? Ya, 65, 75, ya sampai 85. Nah yang paling kecil 65, berarti Ya. udah yang paling bisa dinikmatin ya Mbak ya. Ya. Sebenarnya banyak juga orang pengennya 45 karena ya ruangan kadang gitu ya Mbak ya. Tapi teman-teman boga, kalau kemungkinan ada nggak sih Mbak akan ada ukuran yang dari bawahnya? Agak. Memang udah paling pasti akan Iya. segitu aja Mbak ya. Iya, betul. Jadi teman-teman ukurannya 65, 75 dan 85 ya. Yes. Kalau 8 ini ukuran 65. Ini 65 inch. Kalau 85 teman-teman tahu lah soalnya bisa-bisa nggak kelihatan gitu nih tutup TV. Oke, buat teman-teman juga ini mumpung saya lagi mendisplay salah satu gambar jenis-jenis film gitu ya. Ini merupakan salah satu aplikasi bawaan dari Sony ya, yaitu adalah Bravia Core, yang mana setiap teman-teman membeli produk Sony seri apapun ya, kecuali seri rendahnya, itu akan mendapatkan Bravia Core. Aplikasi Bravia Core ini sudah pre-install di TV-nya, tinggal dibuat saja akunnya, kita daftarkan email dan buat password. Nanti setelah itu teman-teman akan bisa menikmati film yang ada di dalam Bravia Core dengan mendapatkan 10 kredit ataupun 5 kredit tergantung sama TV yang dibeli. Ya, kemudian selain itu bisa digunakan untuk menonton film secara gratis selama 1 tahun. Ada film yang dari Sony Pictures, ada film juga yang dari Studio Access, dan juga film-film dengan teknologi atau kualitas IMAX Enhanced. Jadi banyak sekali di sini experience yang bisa dinikmati sama pengguna Sony ketika dia membeli TV Sony di tahun ini. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot untuk mendownload atau meregister aplikasi streaming platform dari lainnya. Apalagi buat teman-teman yang kangen sama film-film Sony Pictures zaman dulu gitu ya, mau ditonton lagi, kita bisa nostalgia nih melalui aplikasi Bravia Core. Jadi dulu mungkin gambarnya kurang ini ya Mbak ya, di sini jadi lebih nikmat ya Mbak ya, nontonnya ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk Redeem ini berapa setiap setahun ya Mbak ya? Selama 1 tahun bisa dinikmati secara free. Nah, gitu teman-teman ya, selama setahun kalian udah bisa nikmatin Bravia Core. 20 kredit tadi Mbak ya? 10 kredit. 10 kredit ya, 10 Iya. kredit. Nah, teman-teman ya, Hanya untuk 10 kredit. gitu. Nih, Mbak, ada lagi sedikit pertanyaan. Ya. Nah, ini kalau udah seperti ini nih Mbak, TV kayak gini. X95L ini ada nggak sih pengamanannya atau privasi yang bisa disembunyikan gitu, atau settingannya kayak untuk anak-anak aplikasi ya, gitu ya, gitu, bisa untuk bisa. pengujian. Oh bisa Mbak. Sebenarnya kalau itu juga sudah ada dari TV yang seri-seri sebelumnya. Jadi itu adalah aplikasi yang juga dimaksimalkan dengan OS dari si Google TV-nya, sehingga kita sebagai orang tua mungkin bisa memilih aplikasi yang sesuai untuk anak dan juga aplikasi yang cocok untuk orang tua. Jadi di mana kita bisa membuat settingan password sehingga nanti tidak bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Gitu. Jadi ini juga kalau nggak salah untuk anak-anak juga nonton dijadwalin juga bisa ya Mbak ya? Iya. Di jamnya dia bisa dinyalain, jadi nggak bisa sembarangan nyalain pakai password kecuali orang tuanya. Iya, Nah itu membantu betul. banget ya Mbak ya? Jadi sangat membantu banget sih untuk membuat anak kita nggak hanya fokus nonton aja terus ya. Apalagi kalau main PS kan memang nggak Ya, bisa nggak ada sembarangan waktu. dia colok gitu kan. Betul. Jadi memang harus diakses juga ya Mbak ya. Yes. Seperti itu. Nah, nih Mbak,
Untuk X95L ini untuk konten 8K ada nggak Mbak? Udah bisa belum? Udah kualitas? Kalau untuk 8K tentunya belum, karena untuk X95 ini masih 4K resolution gitu. Jadi kalau misalnya kontennya 8K pastinya tidak bisa di play di sini karena dia masih menggunakan resolusi yang 4K. Oh seperti itu yang 4K. Kalau 8K udah ada di kita Sony. 8K kita pernah punya TV line up 8K tapi tahun lalu. Tahun ini kita tidak ada. Gitu Mbak. Oke. Nah, udah nih beberapa pertanyaan yang semuanya nih Mbak. Kalau ada nggak Mbak yang Mbak tambahkan untuk dari X95L ini buat teman-teman semua? Tentunya X95L ini menjadi pilihan yang penting ya. Karena apa? Karena memang penyajian kualitas gambarnya jauh lebih maksimal dibanding model TV Sony yang lainnya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen punya TV yang memiliki kualitas kontras yang maksimal itu bisa didapatkan di X95L gitu. Apalagi untuk entertainment yang full, baik untuk movie, untuk gaming, dan juga untuk aktivitas lainnya itu sudah mendukung banget di seri X95L. Nah, nih teman-teman, tadi sedikit ada yang belum saya tanya Mbak. Ini kan memang saya udah angkat sedikit di mana ukuran 65 ini. Kira-kira beratnya dari 65 ini berapa Mbak? 65 inch ini? Kalau untuk berat, saya juga tidak tahu secara detail ya, tapi memang tentunya karena teknologi yang ada di dalam mini LED ini memang memungkinkan secara berat itu akan lebih berat dibanding model lainnya. Gitu. Nah, jadi kalau mini LED ini memang lebih berat daripada model lainnya Mbak. Yes, betul. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Rini ya udah nemenin kita untuk bahas X95L. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa nonton lebih detailnya lagi, siaran ulangnya nanti kita share. Dan teman-teman pastikan ya untuk beli X95L ini. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa.